Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Waktu semakin mepet untuk finalisasi dan eh, mengakhiri pilihan prodi. Di sini saya akan kupas tentang bagaimana strategi teman-teman tetap bisa lolos ya di SNMPTN dari pilihan dua. Jadi sudah diberi peluang ada dua pilihan, tapi tetap kita harus punya trik, punya cara bagaimana pilihan dua itu masih tetap berpeluang tinggi untuk bisa lolos jikalau peluang pertama itu persaingan sangat tinggi sehingga kita nggak masuk pilihan satu masih bisa diterima di pilihan dua. Nah, saya bukakan yang pertama ini aturan umumnya bahwasanya memang dari LTMPT itu memberikan dua opsi. Opsi pertama ini yang jika pilih satu prodi boleh dari provinsi manapun. Karena ada anak-anak itu yang tidak ingin keterima di pilihan dua sehingga dia tidak mau resiko, tetap milih satu pilihan saja. Kalau tetap milih satu prodi saja, maka dia bebas memilih kampus manapun di kampus sesama provinsi maupun di luar provinsi. Tetapi jika menggunakan opsi pilihan satu dan dua, artinya pilihan kedua juga diisi, maka salah satu prodi yang dipilih itu harus berasal dari provinsi yang sama dengan asal SMA. Ini menunjukkan bahwasanya SNMPTN itu masih mempertimbangkan wilayah atau masih mempertimbangkan lokasi yang satu provinsi dengan asal SMA. Nah, tipsnya bagaimana supaya pilihan dua itu masih tetap berlaku dan berpeluang tinggi lolos? Saya ada dua trik atau dua cara atau dua strategi. Yang pertama ini, usahakan pilihan kedua itu di kampus yang sama dengan pilihan satu. Saya ulangi ya, usahakan pilihan kedua itu di kampus yang sama dengan pilihan satu. Walaupun jika kita milih dua prodi, salah satu prodi itu boleh di luar provinsi yang tidak sama asalnya dengan SMA, atau boleh milih di kampus yang berbeda, tapi secara analisa peluangnya sangat kecil. Kenapa? Nah ini, jarang ada kampus yang mau dinomor duakan. Di mana-mana kalau ditanyakan kampus A, B, C, D itu hampir semuanya tidak mau dia dijadikan nomor dua. Yang kedua, peminat pilihan satu pada jurusan yang dituju oleh pilihan kedua sudah melebihi kuota. Jadi yang memilih pilihan satu saja itu melebihi kuota. Maka yang memilih prodi tersebut untuk di pilihan kedua tentunya tidak akan masuk hitungan karena memang untuk yang milih pilihan satu saja sudah berlebih. Bagaimana dia mau melihat yang dari pilihan kedua? Yang ketiga, nilai indeks sekolah akan berbeda di kampus yang berbeda. Jadi misalnya suatu SMA berasal dari Jatim gitu ya, satu pilihan prodi pertama itu di kampus yang ada di Jatim, tentunya nilai indeks sekolah di kampus yang ada di Jatim akan berbeda ketika dia milih untuk pilihan keduanya di Provinsi Jawa Tengah misalnya. Belum tentu di Provinsi Jawa Tengah indeks sekolah yang bersangkutan itu tinggi, bahkan mungkin belum masuk radarnya mereka karena memang mungkin indeks sekolah itu berbasis wilayah. Nah, untuk itu pertimbangan betul pilihan kedua itu di kampus yang sama dengan pilihan satu. Saya berikan contoh simulasinya. Misalnya ada si A, dia peringkat paralel 5 di sekolahnya. Si A ini peringkat paralel 5 di sekolahnya, dia milih pilihan satunya FK UNER misalnya, pilihan kedua FKUB. Kelihatan di sini dia ke DFK dan pilihan keduanya ambil FKUB. UB dijadikan pilihan kedua. Bagaimana analisanya? Kita coba lihat dari FK UNER, kuotanya itu 50 ya. FKUB kuotanya 55. Kita cek pilihan pertama, karena peminat FK UNER itu di atas 1.000, bisa jadi pilihan pertama itu 1.000 siswa, peringkat 1 sampai 3. Saya ulangi, jadi karena peminat FK UNER itu bisa di atas 1.000 setiap tahunnya, maka dimungkinkan 1.000 siswa itu ada di pilihan pertama dan peringkatnya kisaran 1 sampai 3. Sedangkan di UB bisa jadi dari total peminat yang di atas 1.000 juga pilihan pertamanya itu bisa jadi juga sama ya, peringkat 1, 2, 3 dari SMA-SMA terbaik yang ada di sekitar eh, kampus UB. Nah, sekarang kita cek pilihan kedua. Pilihan kedua itu bisa jadi
ada 500 siswa, itu peringkat 4 sampai 5. Nah, kita cek si A ini itu pilihan keduanya FKUB, dia peringkatnya 5. Bayangkan di UB yang pilihan satu saja peringkatnya lebih bagus ya, 1 sampai 3 itu sudah melebihi kuota dari 55. Jadi pilihan pertama saja itu yang gagal itu hampir 945. Maka pilihan kedua ini ya nggak akan kelihatan, nggak akan terhitung sama sekali atau nggak akan masuk peluang karena menyeleksi yang pilihan satu saja jumlahnya sudah melebihi dari kuota yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Peluang si A di FKUB itu sangat kecil sekali. Bahasanya itu mubazir gitu, di isi pilihan kedua. Karena toh di UB itu untuk FK yang milih pilihan satu itu sudah melebihi dari kuota 55. Sehingga kalau ada anak milih FKUB di pilihan kedua, tidak akan kelihatan atau tidak akan masuk seleksi. Sudah ibaratnya ya hanya stok data saja, tidak akan dilihat. Karena UB itu melihat yang ada pilihan satu yang peringkatnya lebih bagus saja, dia sudah lebih-lebih. Untuk itu, trik pertama usahakan pilihan kedua itu sama, kampus pilihan kedua itu sama dengan pilihan satu. Sehingga misalnya di sini FK UNER, maka bawahnya ya pilihan prodi yang ada di UNER. Tentunya bukan FK. Nah, ini masuk di strik kedua. Strik berikutnya adalah usahakan pilihan kedua itu keketatannya lebih rendah dibanding pilihan satu. Nah, ini aturannya. Ketika pilihan pertama itu lebih ketat dan kita tidak masuk saringan, kita masih berpeluang tersaring di pilihan kedua. Mengapa? Jadi pilihan kedua itu diharapkan tetap bisa bersaing. Jadi carilah prodi pilihan kedua yang masih memungkinkan kita kalau tidak bersaing di pilihan satu, pilihan kedua itu kita masih bisa bersaing. Yang kedua, dengan keketatan yang lebih rendah, bisa jadi dia menjadi yang terbaik di pilihan kedua tersebut dibanding peserta lainnya. Jadi, karena keketatan yang lebih rendah di pilihan satu, karena mungkin dia modalnya bagus ya, mungkin dia tidak cukup modal di pilihan satu, di pilihan kedua bisa jadi dia terbaik, dan karena dia terbaik, maka dia berpeluang lebih tinggi lolos dibandingkan anak-anak dari sekolah lain yang memilih prodi pilihan kedua itu untuk pilihan pertamanya. Nah, saya simulasikan juga, misalnya si B, dia peringkat 3 paralel. Saya beri opsi pertama pilihan satu itu FK UNER, pilihan kedua, ya dia mengikuti strategi yang pertama tadi ya. Pilihan kedua sama kampusnya dengan pilihan pertama. Tapi ambil prodi yang keketatannya lebih rendah, yaitu FKG UNER. Nah, sini kita analisa FK UNER kuota 50 gitu ya, FKG UNER kuotanya 42. Nah, pilihan pertama itu misalnya ada 1000 siswa ya, dia peringkat 1 sampai 3. Kalau di FKG pilihan pertama itu 1000 siswa juga, mungkin peringkatnya tidak 1 2 3 karena 1 2 3 itu biasanya kecenderungan milih FK. Peringkatnya 5 sampai 10. Nah, si B ini peringkat 3 paralel. Tentunya kalau dia bertaruh di pilihan kedua di FKG, dia masih unggul. Kenapa? Karena dia peringkat 3 sampai 5. Artinya anak-anak yang ada di FKG UNER walaupun itu di pilihan kedua, dia masih bisa bersaing dengan anak-anak yang di pilihan yang menjatuhkan FKG sebagai pilihan pertamanya. Karena rata-rata peminat FKG UNER itu mungkin peringkatnya di bawah 3 besar, 5 sampai 10 misalnya. Sehingga kalau dihitung dia masih berpeluang besar seandainya tidak lolos di pilihan pertama, dia masih berpeluang lolos di pilihan kedua. Apakah itu pernah terjadi? Sangat banyak terjadi. Untuk itu teman-teman ini dijadikan sebagai sebuah alternatif trik ya, bagaimana peluang kita bisa lolos itu tetap tinggi dengan cara pilihan kedua kita atur sama dengan pilihan satu kampusnya, dan keketatan pilihan kedua itu lebih rendah dari pilihan satu, sehingga kita punya dua kans untuk bisa lolos. Nggak lolos di pilihan satu, bisa lolos di pilihan kedua. Dan tentunya lolos jalur SNMPTN itu sebuah prestasi dan sebuah kebahagiaan tersendiri. Baik, mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Tetap di channel ini karena kita akan banyak mengupas tentang salah satunya nanti adalah strategi pilihan lintas wilayah. Bagaimana peluangnya? Ikuti video berikutnya. Sampai ketemu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.